Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tidak menjadikan saya dan Bapak Ibu harus meninggalkan Tuhan, sekalipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi saya dan Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama melalui siaran online ini. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Dan puji Tuhan bahwa pagi ini saya dan Bapak Ibu mengingat kembali tentang kematian Yesus, mati secara matinya di atas kayu salib, dan seringkali kita mengingatnya dengan sebutan Hari Raya Jumat Agung. Kata Jumat Agung ini itu juga diakui tidak hanya bagi orang percaya Yesus, tetapi itu juga diakui oleh dunia, bahwa hari ini saya dan Bapak Ibu mengingat akan kematian Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan kita akan melihat dari Matius pasal 27. Dalam Matius pasal 27 kita akan melihat di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pada nats ini mengatakan tentang bagaimana Yesus mati. Dan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, khotbah saya, jika Bapak Ibu mengingatnya, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah, salah satunya apa yang kita baca pada pagi hari ini, di mana ketika Yesus sedang ada di atas kayu salib, dan di situ dilihat tentuan waktu mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Itu berarti bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib selama kurang lebih 3 jam. Dan ketika dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib, di situ Yesus berbicara dengan kata Eli, Eli, lama sabachthani. Dan kata itu memiliki arti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kata ini, sepertinya Yesus, kalau kita perhatikan secara kristologi, padahal seringkali dikatakan Yesus itu manusia 100%, Yesus itu juga Allah 100%. Tetapi kenapa di ayat ini dikatakan bahwa Eli, Eli, lama sabachthani?
di mana bahasa itu dari bahasa Aram dan artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menimbulkan sebuah kontroversi Bapak Ibu, bahwa sepertinya Yesus itu bukan Allah. Karena apa? Karena saat itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, meninggalkan aku. Bahkan kalau kita perhatikan, setelah Yesus berbicara seperti itu pun, orang-orang di sekitarnya, para penjaga juga berbicara hal yang sama, menduga bahwa Yesus memanggil Elia. Kalau kita perhatikan ayat 47, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam bunga karang, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kemudian ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Padahal yang dikatakan oleh Yesus itu bahasa Aram yang tidak diketahui oleh mereka. Sementara mereka mengartikan bahwa Yesus sedang memanggil Elia. Padahal artinya bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak hanya sekarang, banyak orang yang akhirnya menolak Yesus karena sebutan ini. Bahkan banyak orang yang tidak mau percaya Yesus itu Allah, Yesus itu hanya manusia. Karena sebenarnya pada waktu itu pun penafsiran itu juga sudah berbeda. Padahal sebenarnya Yesus sama sekali tidak memanggil Elia. Tetapi orang-orang di sekitar waktu itu, dia berkata bahwa ia memanggil Elia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sebenarnya kalau kita memperhatikan, apa sih arti daripada ungkapan Yesus ini? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya, siapa yang meninggalkan Yesus pada konteks ini? Kalau kita berbicara tentang Trinitas, maka ini tidak akan ketemu. Tetapi kalau kita berbicara tentang apa sebenarnya misteri daripada perkataan Yesus ini sebenarnya mengarah kepada bagaimana Yesus mati, tujuan, visi, misi Yesus mati di atas kayu salib. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu karena ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, ketika kita punya dasar di sini, maka saya dan Bapak Ibu tidak akan mungkin menduga hal yang keliru. Karena apa? Karena Kristus itu mati untuk memikul hukuman dosa saya dan Bapak Ibu ataupun manusia. Dia sebagai Allah dan manusia. Maka penebusannya, dia pun harus meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia untuk mati. Jadi kalau kita berbicara tentang Allahku, Allahku meninggalkan aku, kita jangan berpikir tentang keadaan Trinitas. Tetapi saya dan Bapak Ibu harus berbicara tentang bahwa Yesus itu mati karena ingin menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Nah, sekarang ini, mengapa Yesus sampai berkata seperti itu? Kenapa sampai Yesus harus mengungkapkan arti kata ini ataupun kata-kata yang keluar daripada mulut Yesus saat Yesus akan mati? Nah, kalau kita perhatikan secara garis besar dalam konteks keselamatan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus berkata bahwa dia ditinggalkan oleh Allahnya dan kemudian Allah juga meninggalkan dia?
Kalau kita melihat pada konteks Jumat Agung, itu adalah kematian Yesus. Itu adalah kematian Yesus. Dari antara orang yang hidup, dia harus mati secara amadina di atas kayu salib. Nah, ini bisa terjadi, harus terjadi sebuah perpisahan. Ya, nah perpisahan ini harus dialami oleh Yesus dalam konteks kealahannya. Dia harus berpisah dengan Allah Bapa. Karena kalau tidak berpisah, maka otomatis dia tidak bisa menanggung sebuah kematian ini. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kesatuan antara Allah Bapa dengan Yesus, ini adalah merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 42 itu dikatakan bahwa apa yang diminta oleh Yesus selalu didengar oleh Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29 di situ dikatakan bahwa Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak pernah membiarkan aku sendiri. Nah, sepertinya ada sebuah kontroversi antara ayat ini, ayat Yohanes pasal 11 ayat 42 dan Yohanes 8 ayat 29 dengan ungkapan ini. Tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa hukuman terberat yang dialami puncak daripada sebuah penderitaan yang terberat adalah di sini, di mana kesatuan itu harus dipisahkan antara Yesus dengan Allah Bapa. Kalau kita perhatikan ada 3 pengertian. Yang pertama, ini secara rohani boleh dikatakan bahwa Yesus ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Tidak hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Kenapa? Karena dia harus terpisah dengan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita orang yang pernah hidup ditebus oleh darah Yesus, maka Allah ada di dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Kalau saya dan Bapak Ibu pernah membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-50, di situ Daud berdosa. Dia menghampiri Batseba. Dia harus melakukan dosa. Dan kemudian Nabi Nathan menghampiri Daud bahwa dia harus bertobat. Karena kalau dia tetap berdosa, maka itu artinya dia akan ditinggal oleh Allah Bapa. Nah, dalam pengakuannya dia berkata, jangan ambil rohmu dalam hidupku. Karena ini sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena ketika Allah meninggalkan Daud, itu berarti sebuah kematian. Kematian tidak hanya berbicara tentang kematian jasmani, tetapi ini adalah kematian secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang menjadi satu dengan Allah Bapa, tapi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Otomatis Bapak Ibu, ini sebuah penderitaan rohani yang luar biasa. Walaupun secara jasmani, kalau kita perhatikan, dari sejak awal Yesus menjadi manusia, dia sudah menderita. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, dari lahir dia jadi manusia, lahir di kandang domba, dari anak Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria bukan orang kaya, bukan orang tua yang punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Ketika dia hidup pun mau lahir saja, kemudian ada sensus penduduk. Dan itu merupakan sebuah pergumulan dari Yusuf dan Maria. Proses kelahirannya pun sudah bermasalah secara dunia. Ketika dia mulai besar pun, kondisinya sudah ditolak oleh masyarakat Israel.
oleh imam-imam, ahli Taurat dan sebagainya. Bahkan ketika dia sudah dewasa melayani, seringkali apa ajaran-ajarannya tidak pernah diterima. Bahkan saat dia di dunia tidak ada yang menyanjung dia, kecuali hanya murid-muridnya. Sebagian masyarakat orang Israel hanya 12 orang itu saja. Dari 12 orang saja, satu mengkhianati dan satu dia tidak mengakui Yesus. Jadi sudah syarat penderitaan dalam konteks jasmani. Bahkan ketika di kayu salib, kita tahu semua orang disalib, Yesus mati disalib bukan karena dia menjadi orang jahat, tetapi dia orang benar yang dipersalahkan. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa sampai dilempar ke Herodes. Herodes pun tidak menemukan salah apa-apa, tetapi Yesus mau menjalaninya. Ketika dia mati, dihina, diolok-olok, dicambuk dan sebagainya, itu merupakan penderitaan jasmani. Itu pun kalau kita mau merasakan secara jasmani, itu sudah luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, ini ditambah dengan sebuah perpisahan secara rohani, di mana Allah akan meninggalkan dia. Nah, ini sebenarnya menunjukkan betapa luar biasanya penderitaan Yesus ketika dia harus mati di atas kayu salib. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana ada sebuah kedekatan antara Yesus dengan Allah Bapa, bahkan itu menjadi manunggal. Nah, sesuatu yang manunggal kemudian harus dipisahkan, betapa beratnya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika hidup suami istri itu mungkin bertahun-tahun sudah hidup bersama berdua, tiba-tiba Tuhan harus memisahkannya. Karena apa? Karena salah satu mungkin harus dipanggil oleh Tuhan. Pasti salah satu pasangan itu akan merasa kehilangan. Kenapa? Karena sudah sering berdua menjadi satu. Karena kalau kita perhatikan secara Alkitab, bahwa perkawinan itu adalah dua menjadi satu. Nah, bagaimana perasaan yang dialami oleh Yesus? Padahal dia menjadi satu dengan Allah Bapa. Nah, ini harus dipisahkan. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat waktu itu, dia butuh sekali Allah. Tetapi ini Allah harus meninggalkan dia. Karena kalau tidak Allah tidak meninggalkan dia, otomatis dia tidak bisa mati. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ditinggal justru di puncak penderitaannya. Kalau kita perhatikan para martir di dalam Alkitab, dalam misalkan contoh Stefanus, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56, bagaimana dia harus mati dirajam batu oleh karena kontroversi ataupun oleh karena provokator daripada Saulus waktu itu. Tapi dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia bisa merasakan bagaimana Allah menerima dia. Nah, seringkali banyak juga orang bersaksi di saat penderitaan yang begitu menekan, tetapi dia merasakan bagaimana Allah membela. Sementara ini, Bapak Ibu, saat Yesus dalam posisi puncak penderitaannya, dia mau mati, dia justru ditinggal oleh Allah Bapa. Betapa penderitaan yang begitu sangat dialami, sangat berat dialami oleh Yesus. Maka daripada itu, apa yang dia kerjakan? Ini semuanya hanya untuk menebus dosa umat manusia. Itu dia kerjakan oleh karena dosa saya dan Bapak Ibu. Nah, bagaimana rasanya jika saya dan Bapak Ibu kehilangan Tuhan? Tentunya kita bisa merasakan, tentunya ada penderitaan.
Kalau itu yang merasa bahwa Tuhan segala-galanya. Nah, kita bisa membayangkan, kalau saya dan Bapak Ibu sudah ditebus dosanya dengan penderitaan yang seperti ini, mengapa kita sia-siakan? Ada banyak orang yang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Otomatis dia akan terpisah dengan Allah Bapa. Kalau orang itu terpisah dengan Allah Bapa, otomatis dia pasti akan dihukum di api neraka. Tetapi bagi saya dan Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah berkorban, menanggung segala dosa, sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena dia ingin menjadi pengantara buat saya dan Bapak Ibu dengan Allah, agar hubungan kita dengan Allah bisa dipersatukan kembali, dan itu harus melalui sebuah pengorbanan. Kalau kita berbicara tentang imam di dalam perjanjian lama, imam itu setiap tahun dia harus datang ke kemah pertemuan. Dia tidak membawa darahnya sendiri, tetapi dia membawa darah kambing jantan dan lembu betina. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Itu tiap tahun dia tidak membawa darahnya, tetapi ini Bapak Ibu, dia sendiri membawa hidupnya. Itu artinya bahwa dia membawa darahnya sendiri dikorbankan, dan itu dikerjakan tidak setiap tahun, tetapi cukup satu kali saja. Maka daripada itu, bersyukurlah saya dan Bapak Ibu dalam mengingat Jumat Agung ini, bahwa saya dan Bapak Ibu sudah dalam keselamatan Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus Kristus. Biarlah dosa kita yang menanggung hanya Yesus Kristus, bukan saya dan Bapak Ibu. Yang seharusnya saya dan Bapak Ibu binasa, yang seharusnya saya dan Bapak Ibu ditinggalkan oleh Allah, tetapi itu sudah dikerjakan oleh Yesus terlebih dahulu. Maka daripada itu, sikap kita sekarang adalah bahwa saya dan Bapak Ibu harus selalu mengucap syukur, menghargai akan pengorbanan Yesus. Bahwa pengorbanan Yesus itu tidak hanya secara jasmani, tetapi secara rohani juga. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah keselamatan buat kita. Untuk dia menjadi pengantara, supaya saya dan Bapak Ibu tidak dihukum, tetapi supaya saya dan Bapak Ibu diselamatkan. Di dalam Ibrani dijelaskan, dia membawa darahnya sendiri untuk sekali, dan itu untuk selama-lamanya. Makanya selama kita ada di dalam Yesus, itu berarti bahwa saya dan Bapak Ibu pasti tidak pernah ditinggal oleh Allah Bapa. Yang dikerjakan Yesus sudah cukup buat saya dan Bapak Ibu. Maka daripada itu, mari di Jumat Agung ini, biarlah melalui firman Tuhan ini meneguhkan iman, pengharapan dan kasih saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah mengalami sebuah penderitaan yang sedemikian, sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya sebuah keterpisahan yang sangat-sangat menderita. Tetapi itu dikerjakan oleh Yesus, supaya saya dan Bapak Ibu boleh diselamatkan. Mari kita mengucap syukur. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu ini. Biarlah melalui kebenaran firman Allah ini menjadikan iman kami semakin teguh di dalam Yesus, bahwa sesungguhnya kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal oleh karena pengorbanan Yesus yang sedemikian rupa dia lakukan hanya untuk mengasihi kami orang yang berdosa. Kami mau tetap bersyukur untuk tetap bertahan di dalam keselamatan kami
untuk kami mempertahankan iman kami kepada Engkau, bahwa iman kami tidak salah, iman kami tetap benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan sebentar untuk mengingat kembali tentang kematian-Mu di atas kayu salib. Kami juga bersama-sama ingin mengadakan perjamuan Tuhan. Biarlah melalui perjamuan Tuhan, saya dan Bapak Ibu boleh mengalami kekuatan iman untuk kami tetap terus bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memasuki perjamuan Tuhan. Haleluya.